Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari suratan Roma pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Suratan Roma pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan ayat-ayat ini buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mendengarkan dengan baik-baik. Judul perikop di atas ditulis dengan hukuman Allah atas semua orang. Hukuman Allah atas semua orang. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi lebih berarti di hadapan Tuhan. Ayat yang pertama semulai, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya. Maukah engkau menangkap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar dari ayat pembacaan firman Tuhan hari ini. Ada 3 hal yang akan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tentang kemurahan Tuhan. Di ayat yang keempat katakan seperti ini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman Allah mencatat semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang sempurna di antara kita semua. Kita semua penuh dengan kekurangan. Kita semua penuh dengan kelemahan. Manusia seringkali berpikir benar ketika dia berbohong. Manusia seringkali berpikir layak untuk dibela ketika dia memfitnah orang lain. Kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Sebab manusia pada hakikatnya hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mau menerima saya dan saudara. Katakan amin. Itulah yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Jadi kita yang penuh dengan kelemahan, kita yang penuh dengan kekurangan, kita yang penuh dengan kejahatan,
kita yang selalu berpikir negatif, kita yang selalu hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, Allah tidak peduli. Allah menerima kita apa adanya. Haleluya. Sekali lagi, itulah yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita ada di tempat ini bukan karena kita baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Para pelayan-pelayan bisa melayani Tuhan bukan karena hidupnya sudah sempurna. Katakan amin. Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa di antara kita yang hadir hari ini ada yang sempurna. Sebab setelah kita mengenal Yesus sampai hari ini, kita masih penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi Allah kita sabar. Katakan amin. Dia sabar. Dia memiliki kelapangan hati yang luar biasa. Sehingga dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Dia tidak memperhitungkan kejahatan-kejahatan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sering mengecewakan Tuhan. Sekali lagi, dia tidak peduli. Kalau saudara datang hari ini, maka tangan Tuhan terbuka untuk saudara. Haleluya. Semuanya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita bisa. Sekali lagi, semenjak Allah mencurahkan isi hatinya, tidak pernah ada ditemukan orang yang sempurna. Ketika Allah memanggil Musa, dia berkata, Tuhan, utus saja yang lain. Sebab kenapa? Aku ini seorang yang tidak pandai berbicara. Mungkin dalam bidang yang lain dia bisa, Bapak Ibu. Tapi dia katakan, aku bukan seorang yang pandai berbicara. Dia punya kekurangan. Dia punya kelemahan. Ketika Allah memanggil Nabi Yeremia, dia juga membuat alasan yang sama. Tuhan, aku adalah seorang yang berat lidah. Aku tidak pandai berbicara. Aku tidak pandai menyampaikan apa yang ada di dalam hatimu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dia punya kekurangan. Dan ketika Yesus bertemu dengan seorang Petrus, Petrus juga bukan orang yang sempurna. Dia adalah seorang yang meledak-ledak. Dia adalah seorang yang tidak mampu menahan emosionalnya. Tetapi sekali lagi, Allah mau pakai siapapun yang siap dan bersedia untuk dipakai Tuhan. Haleluya. Allah ingin memakai saya dan saudara, orang-orang yang tidak sempurna ini, untuk menyampaikan rencana Allah yang sempurna. Sekali lagi, Allah ingin melibatkan setiap kehidupan orang-orang yang tidak sempurna untuk menunaikan pekerjaan Allah yang sempurna. Itulah kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan heran kalau saudara pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang jatuh. Dia jatuh dalam perzinahan. Tetapi kemudian dia mengadakan KKR. Loh, ada mujizat kesembuhan. Ada tanda-tanda ajaib. Padahal saudara tahu dia pernah jatuh. Dia pernah bercerai. Benihim, dia juga pernah bercerai dengan istrinya. Sampai kemudian dia mengadakan pernikahan yang kedua dengan istri yang sama. Dia pernah jatuh. Dia pernah gagal. Tetapi ketika dia melayani, Tuhan pakai dia. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah menemukan orang yang sempurna untuk dipakai buat alat kerajaan Allah yang sempurna. Dia akan pakai orang-orang yang tidak sempurna itu untuk menjalankan misi Allah yang sempurna. Katakan amin. Jadi saudara jangan berpikir, aku banyak kesalahan, aku banyak
Aku terlalu banyak kekurangan. Kalau saudara mau, Tuhan mau pakai saudara. Haleluya. Itulah yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tapi coba kita melihat kembali tujuan dari kemurahan Allah. Kita akan kembali baca di ayat yang keempat dari Roma pasal 2 ayat yang keempat. Apa tujuan dari kemurahan Tuhan? Ketika Tuhan menerima saya apa adanya. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Katakan amin. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara menyadari diri saudara yang tidak sempurna ini diterima oleh Tuhan. Tuhan mau agar saudara juga dapat memahami keinginan hati Tuhan tentang saya dan saudara, yaitu apa? Pertobatan. Ada sesuatu yang ada di dalam hati Tuhan ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup, adalah agar kita berubah. Haleluya. Agar kita berubah menjadi lebih baik. Katakan amin. Haleluya. Jadi kalau saudara pernah mendengar ada seseorang hamba Tuhan yang jatuh, tetapi kemudian dia mengadakan pelayanan, ada mujizat Allah, ada tanda-tanda ajaib, bukan berarti Allah setuju dengan perbuatannya yang salah. Allah hanya sedang membela kebenaran firman Tuhan untuk kepentingan orang-orang yang sedang mengikuti ibadah tersebut. Haleluya. Tuhan tidak pernah setuju dengan itu. Sebab apa? Sebab Allah menginginkan ada satu perubahan di dalam setiap diri kita. Yang suka berbohong, dia berhenti untuk berbohong. Yang suka memfitnah orang lain, dia berhenti untuk memfitnah orang lain. Yang suka berbuat jahat, dia berhenti untuk berbuat jahat. Katakan amin. Dan itu semua membutuhkan proses. Sebab kenapa? Berbohong adalah sebuah kebiasaan, Bapak Ibu. Sekali lagi, berbohong adalah sebuah kebiasaan. Menggosip adalah sebuah kebiasaan. Memfitnah orang lain adalah sebuah kebiasaan. Berbuat jahat adalah sebuah kebiasaan. Nah, untuk seseorang dapat berubah, dia harus memiliki satu proses hidup. Dia harus terus melatih dirinya. Dia harus terus belajar untuk memperbaiki dirinya. Itulah sebabnya Allah memberikan waktu. Dia bersabar, dia berlapang dada, dia memberikan waktu untuk apa? Untuk tujuan agar saya dan saudara bertobat, untuk tujuan agar saya dan saudara berubah, hidup menjadi lebih baik. Haleluya. Amin, saudaraku. Haleluya. Ketika Yesus memanggil Petrus, Yesus tahu apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Yesus memanggil Yudas, Yesus juga tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi tidak serta-merta Yesus mengusir Yudas. Amin, saudara. Dari awal ketika Yesus memanggil Yudas, Yesus sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yudas. Kebiasaan Yudas, ketidakjujurannya terhadap uang, dan banyak hal. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak mengusirnya. Yesus memberikan dia kesempatan untuk berubah. Haleluya.
Haleluya. Sekali lagi, Yesus memberikan dia kesempatan untuk berubah. Katakan amin. Saya ingin mengajak kita kepada satu oknum yang bernama Simson. Hakim-Hakim pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Hakim-Hakim pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu adalah seorang yang menjual dirinya, ya. Lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutilah semuanya beserta pelangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hermon. Katakan amin. Apa yang membuat Simson bisa menjadi kuat, Bapak Ibu sekalian? Sejak dari dalam kandungan dia sudah dinasarkan untuk menjadi hamba Allah. Dia menjadi seorang yang kuat karena roh Tuhan ada di dalam dirinya. Katakan amin. Kalau roh Allah tidak memenuhi hidupnya, maka dia berubah menjadi manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan melebihi dengan manusia-manusia pada umumnya. Sekali lagi, yang membuat dia kuat, yang menjadikan dia menjadi orang yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara besar adalah karena roh Allah ada di dalam dirinya. Katakan amin. Tetapi lihat di ayat yang pertama, dia baru saja melakukan perzinahan, satu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, satu perbuatan yang tidak ada dalam rancangan Allah. Dan kalau nanti kita melihat kelanjutan dari kisah seorang yang bernama Simson, kejatuhan total di dalam dirinya adalah kebiasaannya untuk melakukan perzinahan dengan perempuan orang lain. Tetapi persoalannya, kalau saudara perhatikan di ayat yang ketiga, dia tetap menjadi seorang yang kuat. Dia tetap menjadi seorang yang perkasa. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam dirinya. Sekali lagi, bukan karena Allah setuju dengan perbuatannya, tetapi karena Allah ingin menyatakan kuasanya untuk menaklukkan musuh-musuh bangsa Israel. Jadi kalau sampai saudara hidup sampai hari ini, sekali lagi saya ingin katakan, bukan karena Allah setuju dengan kejahatan manusia. Kalau saudara menjadi seorang yang berbohong, saudara harus berhenti untuk melakukannya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Raja Daud juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Simson. Dia melakukan perzinahan, satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Tetapi perbedaannya, ketika Allah menegurnya lewat seorang yang bernama Nabi Nathan, Daud menyesal. Daud menyadari kesalahannya, dan semenjak itu dia berhenti. Dia tidak pernah melakukan perbuatan kesalahan yang sama. Tetapi Simson tidak. Dia tidak mau belajar dari dalam kehidupannya. Dia terus saja membiarkan dirinya melakukan kesalahan-kesalahan yang sama.
sampai akhirnya Simson ditangkap dan dia menjadi bahan tertawaan terhadap musuh-musuhnya. Haleluya. Coba kita lihat Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-24. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-24. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ayat yang ke-25 kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan apa yang dialami oleh Simson. Sekali lagi, sekalipun Allah tidak meninggalkan dia, tetapi Allah tidak pernah setuju dengan perbuatannya. Haleluya. Sesungguhnya di dalam hati Allah, Allah ingin agar Simson berubah. Allah ingin berkata, Simson, bukan dengan caramu. Aku ingin pakai engkau. Aku ingin memberikan kekuatan kepada engkau. Aku ingin agar engkau menjadi seorang pahlawan untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Tetapi dengan Simson, bukan dengan caramu. Tetapi Simson tidak peduli. Dia membiarkan dirinya dalam kelemahannya. Dia membiarkan dirinya dalam kekurangannya. Sangat berbeda dengan Raja Daud. Ketika Daud ditegur, dia menangis, dia menyesali perbuatannya, dan dia berhenti untuk melakukan hal yang sama. Haleluya. Sekali lagi, tujuan dari kemurahan Allah adalah untuk kita berubah. Katakan amin. Tujuan dari kemurahan Tuhan adalah untuk kita belajar hidup menjadi lebih baik. Coba kita perhatikan satu peristiwa ini yang sudah berulang kali saya sampaikan kepada saudara. Matius pasal 7 ayat yang ke-22 sampai ayat 23. Kita baca bersama-sama ayat ini 2-3 ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sempurna, tetapi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk berubah, tetapi mereka tidak peduli. Ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, Tuhan membela kebenaran firman Tuhan itu. Tuhan melihat kebutuhan orang yang memerlukan mujizat Allah. Tuhan melihat keperluan orang yang membutuhkan jamahan tangan kuasa Allah. Tetapi mereka sendiri tidak berubah. Mereka sendiri tidak memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya firman Allah berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ketika kemudian Simson diolok-olok, ketika kemudian Simson diejek-ejek, dalam suara hatinya ada satu teriakan yang berkata, tolong aku Tuhan, berikan aku kekuatan Tuhan, jangan sampai aku diejek, jangan sampai aku diolok-olok. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, engkau adalah orang yang tidak mau berubah, engkau tidak mau bertobat.
Hanya sekali saja kemudian Allah memberikan dia kesempatan, tetapi itu adalah hari yang terakhir baginya untuk menikmati hidup. Ketika kemudian Yudas melihat apa yang dialami oleh Yesus, Yudas menyesal, Bapak Ibu. Dia melihat 30 keping perak yang ada di tangannya. Dia berkata, ini tidak berguna untuk aku. Aku tidak menyangka bahwa perbuatan seperti ini sungguh sangat mencelakakan Yesus. Dia ingin berubah, dia mau datang kepada Allah, tetapi Allah katakan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak peduli tentang tangisanmu sekarang. Nah, kalau sampai hari ini kita diberikan waktu, mari Bapak Ibu, pergunakan waktu untuk hidup menjadi lebih baik. Haleluya, haleluya. Kita harus mengalami perubahan, pertumbuhan ke arah tingkat yang lebih dewasa. Sekali lagi, sama seperti Simpson, Daud juga pernah membuat zina. Tetapi sekali lagi perbedaannya, Daud tidak mau mengeraskan hatinya. Katakan amin. Daud berubah. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Mazmur pasal 63. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun di Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Katakan amin. Haleluya. Daud begitu berbeda. Dia menyadari bahwa dia tidak kuat menjalani hidup ini. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan mampu untuk diubahkan. Itulah sebabnya dia memilih untuk terus mendekat kepada Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudara harus memilih untuk mendekat kepada Allah. Saya selalu katakan, mendengarkan firman Allah tidak cukup hanya sekali dalam seminggu dalam ibadah seperti ini. Saudara harus memberikan waktu saudara untuk Tuhan. Katakan amin. Di rumah saudara, saudara harus memberikan waktu saudara untuk Tuhan. Saudara harus memiliki rasa haus, jiwa yang haus, hati yang rindu, tubuh yang rindu kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Katakan amin. Tubuh kita ini rindu kepada Tuhan. Kita mungkin capek Bapak Ibu, kita mungkin capek, kita lelah mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Tetapi dengar baik, tubuh yang capek ini harus memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Sebab itulah yang akan membuat kita dapat berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan selalu melihat hati. Katakan amin. Tetapi manusia tidak bisa melihat hati. Mulai minggu yang lalu saya pesankan kepada penerima tamu, tolong nanti saudara kita dibuat tempat duduk di luar, biar dia duduk di luar, yang lain bisa tenang. Kami sudah sering kali melayaninya. Datang ke pastori, suruh mandi, kasih makan, kasih minum. Tetapi kemudian kalau seseorang tidak berubah, seorang tidak memahami betapa pentingnya sebuah perubahan, maka pada akhirnya dia akan menjadi seseorang yang tidak bisa memberkati orang lain. Haleluya. Daud menyadari perkara itu, bahwa dia harus berubah. Dia harus meninggalkan satu teladan yang besar. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Katakan amin. Katakan amin. Jiwaku, pikiranku. Haleluya. Pernahkah saudara memikirkan Tuhan Bapak Ibu?
di rumah saudara, di tempat pekerjaan saudara. Pernahkah saudara memikirkan Tuhan? Tuhan, beritahukan kepadaku, aku perlu melakukan apa? Beritahukan kepadaku, aku perlu berbuat apa? Saya ingin bersaksi, saya bertemu dengan seorang ibu janda di Pekanbaru, Bapak Ibu. Dia telah mempersiapkan semua bahan-bahan untuk bangunan rumahnya. Dia mau buat rumah yang baru. Dia persiapkan ada semen, ada batu, tinggal mencari tukang. Ketika dia masuk ke rumah Tuhan, Tuhan kok berbicara lain kepadanya. Tuhan katakan, dahulukan rumah Tuhan, dahulukan rumah Tuhan, dahulukan rumah Tuhan. Dia mulai bertanya, Tuhan maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana dahulukan rumah Tuhan? Kebetulan pada waktu itu gereja di sana tempat dia beribadah sedang membangun. Tetapi suara itu begitu keras datang kepada hatinya, dahulukan rumah Tuhan. Dia pulang setelah selesai ibadah. Dia mulai berpikir, apa maksud Tuhan? Dia sedang mempersiapkan semua bahan-bahan untuk bangunan rumah yang baru. Ketika dia coba mulai tidur, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tenang. Akhirnya dia memilih, dia balik lagi ke pastornya. Dia datang kepada pendetanya. Pak, Om, ya kenapa? Saya ingin besok Bapak perintahkan ada orang yang mengangkat semua bahan bangunan di rumahku. Pakailah itu untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Dia tidak jadi membangun rumah, Bapak Ibu. Tetapi saudara tahu, orang-orang sudah mulai tergerak untuk menolong dia. Lahan sawitnya mulai berkembang dengan baik. Sampai akhirnya dia bisa membangun rumah lebih dari yang pernah dia impikan untuk dia miliki. Dia memiliki satu kehausan yang sungguh kepada Tuhan. Sebab dia sadar, dia berkata seperti ini, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Begitulah hidup tanpa Tuhan. Katakan amin. Begitulah hidup tanpa Tuhan. Lama kemudian Simpson mengalami, dia menjadi bahan tertawaan, dia diolok-olok, dia diejek-ejek, hidupnya menjadi kering. Dia mulai berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan melakukan perkara yang besar. Tidak selamanya Allah mau tinggal di dalam diri orang yang hidupnya tidak mau berubah. Dia tidak tahu kalau roh Allah telah meninggalkan dia. Sekali lagi Daud menyadarinya. Haleluya. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan. Dia mulai merasakan kekuatan Allah yang mengubah hidupnya, sampai dia benar-benar dapat hidup sesuai dan seturut kehendaknya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan sudah begitu baik. Katakan amin. Dia menerima kita apa adanya. Tidak peduli kita orang jahat, tidak peduli kita pembohong, tidak peduli kita fitnah, pemarah. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak menerima kita karena dia baik, karena kita baik, tetapi Tuhan menerima kita karena dia baik. Katakan amin. Tetapi dengan baik, kesempatan yang Tuhan berikan adalah agar kita berubah. Kenapa Tuhan tidak datang hari ini, Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan memberikan kita kesempatan. Sejak anak-anak kecil saya sudah mendengarkan pujian ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Itu sudah 50 tahun yang lalu, Bapak Ibu.
Siapa bilang waktu 50 tahun tidak lama? Lalu kemudian kenapa Tuhan menunda kedatangannya? Agar saya dan saudara memiliki kesempatan untuk berubah. Katakan amin. Jadi kepentingan kita yang Allah pikirkan, agar kita semua layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Haleluya. Hidup menjadi berkat dan kita akan mempermuliakan Tuhan. Semuanya